kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu yang saya kasih, saya diberkati dengan penelitian yang dilakukan oleh Gallup Organization. Gallup Organization ini adalah lembaga survei yang sangat diakui kredibilitasnya di Amerika. Dan puji Tuhan, Gallup ini adalah seorang Katolik yang taat. Suatu hari dia mengadakan penelitian kepada orang-orang Amerika dan mempertanyakan, pertanyaannya simpel, apa sih yang sering dipertanyakan oleh manusia? Jadi Gallup membuat survei menanyakan, menurutmu apakah yang sering dipertanyakan oleh manusia? Jadi kalau misalnya saya Gallup, saya tanya sama Reno, kira-kira apa yang sering dipertanyakan oleh manusia? Menurut Reno? Sebut aja, satu aja. Kan kita pendalaman Alkitab kan? Pendalaman Alkitab kan bukan monolog. Kabar. Hah? Kabar. Kabar. Oh, apa kabar? Iya, bagus juga ya, apa kabar? Apa yang sering dipertanyakan oleh manusia? Kabar. Good. Kalau Mbak Linda, apa kira-kira yang sering dipertanyakan oleh manusia? Tadi Reno bilang kabar, betul juga? Berdoa ya? Maksudnya ada yang lain ya kira-kira? Berapa? Nah, berapa? Warga itu sehat semua. Iya. Nah itu kebanyakan di antara kita menjawabnya kayak gitu. Tapi rupanya penelitian Gallup atau survei Gallup mempertanyakan, yang sering dipertanyakan oleh orang itu adalah mengapa manusia memiliki masalah. Kenapa ada masalah? Makanya gue heran akhirnya banyak kan ungkapan-ungkapan seperti kejamnya dunia, nggak adil dunia ini. Karena rupanya manusia itu tidak terlepas dari masalah. Bahkan orang-orang percaya juga bilang, Tuhan, aku sudah hidup benar, aku sudah hidup kudus, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah setia datang ke gereja, aku juga berdoa. Kok kenapa masalah ini terjadi padaku? Pertanyaannya itu sering dipertanyakan oleh orang. Kita coba melihat apa yang Alkitab katakan ya. Saya melihatnya ada 4 hal secara mendasar. Kenapa kita mengalami masalah? Yang pertama, waktu Adam dan Hawa nenek moyang kita berdosa, Anda bisa lihat di Kejadian 3:17, maka tanah yang diinjak itu menjadi terkutuk. Dengan kata lain, waktu kita mau hidup di dunia, maka tidak ada seorang pun yang terlepas dari masalah. Makanya ada pernyataan kan hanya orang mati yang tidak punya masalah, pasti punya masalah. Bahkan ada yang agak nyeleneh kalau nggak mau punya masalah ke planet Mars saja katanya. Kalau Anda hidup di dunia ini, entah Anda orang percaya, entah Anda berdoa atau tidak, entah Anda ateis, entah Anda tua, entah Anda muda, entah Anda kaya, entah Anda miskin, Anda tidak terlepas dari masalah. Itu artinya, ketika kita hidup di dunia ini, entah kau orang percaya, entah kau berdoa atau tidak, kau tidak akan terlepas dari masalah. Yang jadi pertanyaan, waktu masalah itu ada, bagaimana kau bersikap? Bagaimana waktu ada masalah itu, kau gunakan masalah itu bukan melawan kau, tapi bekerja atas engkau. Itu bijak banget tuh. Jadi bukan malah marah-marah, bukan malah ngutuk Tuhan atau ngancam Tuhan, kalau nggak diselesaikan Tuhan aku nggak mau ke gereja. Itu nggak ciri anak Tuhan. Sejarah mencatat orang Kristen itu adalah tidak terlepas dari masalah. Makanya diistilahkan dihambat, tetap merambat, dijepit, tetap melejit, dihadang, tetap mengungkap. Itu orang Kristen. Jadi jangan berpikir Anda ikut Tuhan, Anda melayani Tuhan, everything is okay. No. Bahkan kadang-kadang semakin dekat kau memberi dirimu kepada Tuhan, tampaknya masalah semakin banyak. Mulailah kau gak senang dengan seorang, mulailah kau gak senang dengan pemimpinmu, mulailah kau curiga dengan yang lain. Be careful, hati-hati. Kadang-kadang setan itu pintar banget untuk buat kita terjebak dalam masalah. Ini yang pertama. Selagi kita di dunia yang sudah dikutuk ini, itu artinya tidak ada seorang pun yang terlepas dari masalah. Jangan menghakimi. Ada masalah, ada apa ini? Nah ini nggak doa nih, ini nggak jaga hidup kekudusan. Jangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita punya masalah? Bisa jadi masalah itu bukan karena kita, tapi karena orang lain.
Di Alkitab ada nggak contoh? Oh, ada Akan misalnya. Si Akan berdosa, orang-orang sekitarnya akhirnya mati. Gara-gara si Akan. Jadi masalahnya bukan karena dia, karena orang lain. Ada lagi contohnya, oh ada, banyak. Contoh lagi siapa? Yunus. Yunus disuruh Tuhan pergi, nggak mau, naik kapal. Apes tuh akhirnya. Anak buah kapal yang tadinya suruh dibareng-bareng, sudah beri cindera mata, akhirnya dibuang ke laut. Mereka buang ke laut itu gara-gara apa? Bukan gara-gara anak kapal itu, gara-gara Yunus. Bisa jadi juga kita gitu. Noah, saya pelayanan di Semarang ditelepon, ditabrak sama orang mabuk, nggak punya SIM, mabuk, luka kaki sampai sekarang ke kantor sakit merangkak begitu terus. Bukan dia yang nabrak nggak punya SIM, mabuk pula lagi. Jadi dia kecelakaan bukan karena dia, karena orang lain. Kita udah hati-hati, tapi orang lain sebelum bawa kendaraan. Bisa jadi kita punya masalah itu bukan karena kita yang buat, tapi karena orang lain. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara apa? Orang ketiga. Berapa banyak di antara kita akhirnya meninggalkan pelayanan gara-gara apa? Itu tadi gara-gara mungkin emosi atau perasaan orang lainnya. Jadi bisa jadi kita punya masalah bukan karena kita, karena orang lain. Tapi bisa jadi juga masalah itu karena kita. Kita hilaf, kita ceroboh, kita angkuh, kita merasa hebat. Akhirnya kita dimusuhi sama orang. Bisa jadi masalah itu karena kita. Ini yang ketiga. Ya, jadi ada tiga sudah kita bahas tadi. Kita tinggal di dunia, pasti kita tidak terluput dari masalah. Yang kedua, masalah itu bukan karena kita, karena orang lain, tapi imbasnya kena ke kita. Contohnya tadi saya sudah bilang ada Akan, ada Yunus. Ya, Ayub juga demikian. Ayub itu punya masalah bukan karena dia, diizinkan Tuhan. Nah ini yang keempat, diizinkan Tuhan. Ya kan saya akan datang ketemu Tuhan. Tuhan bilang, kau dari mana? Dari dunia. Kau melihat gak hambaku yang saleh Ayub? Alah, dia saleh itu karena apa? Ya karena kau berkati dia. Karena kau buat dia sugih. Karena kau buat dia sehat. Coba kalau hartanya kau ambil. Setan bilang begitu. Lalu kemudian Tuhan bilang apa? Oke, kau menguji dia ya, silakan. Ambil hartanya, buat dia sakit. Tapi jangan kau ambil nyawanya. Itu artinya, Ayub punya masalah bukan karena dia. Diizinkan Tuhan terjadi. Tapi ditambahkan lipat kali ganda. Hartanya hilang, ditambahkan lipat kali ganda. Kenapa? Karena Ayub setia. Jadi yuk kita hari ini sepakat yuk, masalah yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya bukan melawan kita, tapi bekerja bagi kita. Bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Masalah diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk membuat kita makin dewasa rohani. Masalah dibuat oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Supaya membuat kita makin mawas diri. Begitu harusnya. Bukan malah kita lari dari masalah tersebut, itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, melalui Mazmur yang kita baca tadi, tidak dijelaskan siapa di sini, tapi banyak penafsir bilang yang menulis ini adalah Musa. Karena nuansa perjalanan di padang gurun itu terasa banget di sini. Dari situlah kita melihat ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Musa dan orang Israel. Misalnya Anda lihat dalam ayat yang ketiga ada jerat penangkap burung. Apa ini jerat penangkap burung? Banyak penafsir bilang ini bahasa Mazmur ini kan bahasa sastra. Jadi jangan diartikan secara literal, diartikanlah dalam bentuk analogi atau dalam perumpamaan. Tapi jerat penangkap burung dahulu kala memang biasa digunakan sebagai perangkap gitu. Sama kayak misalnya perang, ada ditaruhlah perangkap di situ, lalu kemudian tentara nginjak, terus meledak mati dia. Nah kalau jerat penangkap burung orang-orang dahulu kala itu biasa kalau di padang gurun kan tanahnya kan ada keras dan lainnya. Tapi di padang gurun itu ada rawa hidup. Kalau orang Jawa kok nggak salah bilang lendut gitu loh. Lendut itu ya tanah, kelihatan kayak tanah. Lalu kemudian orang yang buat jerat penangkap burung itu di atasnya dikasih tanah kering. Jadi waktu dilihat sekilas, ini bukan tanah becek. Kalau becek kan orang hati-hati, ya kan? Ini jerat penangkap burung gitu. Jadi burung waktu dikasih makanan dia datang ke situ, kemudian burung itu rame-rame datang. Burung kan kalau dikasih makan kan rame-rame. Ya kayak burung merpati kalau misalnya Anda melihat di mana-mana dikasih rame dia. Nah waktu pas rame, maka beratnya makin besar lalu kemudian jatuh ke bawah. Ada jerat. Lalu apa lagi? Ada juga dikatakan penyakit sampar. Penyakit sampar itu apa? Penyakit mewabah Bapak Ibu. Sama kayak di abad pertengahan itu ada wabah hitam di Eropa. Hampir 30% populasi orang-orang Eropa hilang mati. Nah berapa lama kita barusan kena wabah COVID? Berapa banyak itu nggak ada yang hitung kali ya? Saya juga nggak tahu berapa banyak.
Tapi saya banyak kehilangan kawan saya yang hari ini saya telepon, tanya kabar, 2 hari kemudian meninggal. Gara-gara apa? Wabah COVID gitu. Jadi sampar itu gambaran tentang wabah. Jadi pemazmur dalam hal ini mungkin Musa ya, karena tidak disebutkan di situ, bersama dengan orang-orang Israel juga menghadapi ada penyakit sampar, ada penyakit menular, ada jerat burung, ada juga malapetaka, ada tulah. Artinya mereka tidak terluput dari masalah. Cuma waktu punya masalah, pemazmur mengatakan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Ayat 1 dikatakan, nah tadi sudah kita bacakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Jadi dia rupanya dalam kondisi punya masalah, punya problem, bukan mencari perlindungan kepada dunia, bukan mencari perlindungan kepada manusia, bukan mencari perlindungan kepada kekuatan dan kekayaannya. Ayat 1 ini dikatakan bahwa dia datang kepada Tuhan mencari perlindungan kepada Allah. Kita belajar dari pemazmur ini, waktu ada masalah kembali lagi, kita perlu cek dan dicek apakah masalah ini karena saya atau masalah ini karena orang lain. Tapi jangan sampai kita lari dari masalah itu. Waktu masalah itu ada, kita lari kepada Allah. Kita meminta perlindungan Allah. Akibat kita meminta perlindungan daripada Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang pertama, saya melihatnya pemazmur makin mengenal tentang keberadaan Allah. Nih ya, jadi saya lihatnya ada 2 hal. Orang yang mencari perlindungan kepada Tuhan, orang yang bernaung dalam naungan Tuhan, maka 2 hal akan didapatkan. Yang pertama, dia makin memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Coba Anda perhatikan di situ dalam ayat yang pertama, haleluya. Pemazmur menyebut Tuhan itu apa? Yang maha tinggi. Bahasa Ibrani citra. Saya nggak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Sanskerta citra itu dari kata ini apa enggak. Citra itu menunjukkan bukan kepada posisi Allah. Memang posisi Allah sangat tinggi di surga sana. Bahkan nggak bisa diukur tingginya berapa. Tapi kata citra itu menekankan bahwa Allah itu layak untuk mendapatkan penghormatan yang tertinggi. Itu arti citra. Ya, jadi kita tahu Tuhan itu posisi tinggi di surga sana. Tapi kata citra menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang layak mendapatkan yang utama dan terutama dari kita. Itu arti citra. Yang kedua ada kata sadai. Yang maha kuasa dikatakan di situ. Tentu waktu pemazmur mengatakan Allah itu adalah El Shaddai, itu artinya pemazmur bilang segala kuasa yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan kuasa yang ada pada Allah. Maka dari itu aku tidak cari kepada yang lain, aku cari Allah yang maha kuasa. Kalau Allah yang maha kuasa ada padaku, rumah tanggaku, bukan gak ada masalah, tapi dipelihara oleh Tuhan. Kuasa Allah menaungi rumah tanggaku. Kalau kuasa Allah ada padaku, pernikahanku yang akan kulakukan nanti akan diberkati oleh Tuhan. Kalau enggak kan parah juga ya. Kayak kawan saya itu seminggu kemudian mau menikah, tabrakan mati. Akhirnya sampai sekarang nggak kawin-kawin. Maka kita perlu mencari perlindungan kepada Allah. Haleluya. Itu El Shaddai. Allahku adalah Allah yang maha kuasa. Maut aja nggak bisa mengalahkan dia, apalagi yang lain. Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan Allahku. Jadi waktu dia mencari perlindungan kepada Allah, dia tahu Allahnya adalah citra. Allah yang layak untuk mendapatkan penghormatan yang tertinggi. Allah yang harus yang utama dan terutama, nggak boleh dinomorduakan. Allahku adalah El Shaddai. Allahku adalah Allah yang maha kuasa. Ayat yang pertama. Lalu kemudian apa lagi dikatakan? Ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan. Anda lihat Alkitab Anda. Enak lihat wajah saya ganteng sih saya kan. Tapi saya kan mau nyebutin ayat. Sorry, saya kadang-kadang slide to the point kayak gini untuk menyebutkan kalau saya mau mengajarkan Anda Alkitab. Itu aja. Mungkin ada kalimat yang agak keras dan itu style khotbah. Ya sama seperti orang-orang nggak suka sama Paulus waktu dia khotbah. Bahkan ada yang ngeremehin sampai mati karena ngantuk. Nggak boleh kayak gitu. Itu style orang. Tapi harusnya kita nilai apakah dia menyampaikan kebenaran itu atau tidak, itu aja. Kalau dia sampaikan sama seperti Yesus, nasihat Yesus kan. Waktu orang-orang nanya kepada Yesus, itu ahli Taurat itu gimana kami bersikap? Khotbahnya itu nggak sesuai dengan kehidupannya. Ngomong tok, nato, no action, tok only. Tuhan Yesus bilang apa? Ganyang, bunuh dia, sayukan dia, enggak. Yesus bilang apa? Ajarannya kau ikuti, kelakuannya jangan kau ikuti. Itu artinya, ajaran khotbah itu harus kau dengar. Mungkin si khotbah kelakuannya nggak bagus, jangan kau ikuti.
Tapi jangan kau tidak ikuti khotbahnya. Karena itu yang membuat iman. Makanya saya bilang tadi kan di awal, iman kita itu ditentukan oleh firman yang kita dengar. Amen. Ya, bukan karena kita doanya jam-jaman, bukan karena kita punya keyakinan, bukan karena kita bisa memindahkan gunung. No. Imanmu, ini kata Alkitab, bukan kata saya, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Gitu. Apalagi kalau yang menyampaikan khotbahnya ekspositori, wah harusnya kok bersyukur pada kan daripada khotbahnya ngawur-ngawur nggak jelas dan lainnya. Haleluya. Ya. Jadi kembali lagi hari ini Tuhan ingatkan kita. Kata Tuhan dalam ayat yang kedua itu dari kata Ibrani Yahweh. Apa? Artinya, secara hurufiah artinya kalau orang Inggris bilang the existing one. Jadi sesuatu yang ada dengan sendirinya. Atau sesuatu yang terus-menerus ada. Itu arti Yahweh. Saya ada awalnya. Saya ada ya karena Tuhan akibat hubungan Bapak dan Ibu saya. Kapan saya ada di dunia ini? 3 Desember 1965. Nah kemarin dikasih kue 58 tahun rupanya usianya. Masih kayak 20 tahun tuh Mbak. Happy terus. Ya kan? Ipar saya tuh nanam tuh di bawah saya umurnya, tapi saya merendahkan hati saya panggil Mas. Ya kan? Karena bagi kita penghormatan itu penting. Sekarang banyak saya lihat orang-orang tidak beradab. Kalau pemimpin kita hati-hati nanti ya, jangan milih orang yang tidak beradab. Apalagi punya kasus dasmu, pemimpin gue bilang dasmu. Ya, keras yang kayak gitu untuk kebenaran nggak apa-apa. Ini bukan kata itu udah kasar banget gitu. Ya, tapi kembali lagi lah. Yuk kita pelajari lagi firman Allah. Yahweh. Kata Yahweh itu adalah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Jadi waktu pemazmur mengatakan Tuhan atau menggunakan istilah atau nama Yahweh, dia seakan-akan mau bilang begini, bahwa kalau aku di dalam dia, kalau orang Jakarta bilang gak ada matinya, ada terus-menerus. Walaupun musuh menyerang aku tetap eksis. Kenapa? Ada yang eksis, ada Tuhan yang bersama dengan aku. Dialah lindunganku. Kalau rumah tanggaku, kuizinkan Yahweh ada di sini, maka rumah tanggaku dipelihara oleh Tuhan, eksis. Amen. Aku nggak ngalamin perceraian. Amen. Kalau anak-anakku usahakan sama Yahweh, jadi di Yahweh, anakku akan eksis. Di tempat pekerjaan diberkati, Amen. sekolahnya diberkati, usaha pekerjaan diberkati. Itu Yahweh. Jadi pemazmur ini menggunakan 4 nama. Ini bukan sembarangan. Karena dia sering mencari perlindungan kepada Allah. Karena dia menjadikan Tuhan sebagai naungannya. Maka dia makin mengerti akan keberadaan Allah. Bukankah pepatah kita bilang, tak kenal maka tak Sayang. artinya, pengenalan engkau terhadap sesuatu akan membuat rasa sayangmu terhadap sesuatu. Bagaimana kau kenal Tuhan? Kau tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana kau mau mengenal Tuhan? Kalau waktu khotbah kau tutup telinga. Gitu. Jadi dari sini paling tidak diingatkan bahwa waktu kita berserah kepada Tuhan, Dia sendiri akan pelihara kita. Ada terus menerus ada. Terus apalagi? Yang berikutnya Elohim. Anda lihat di situ ada kata Tuhan ditulis dengan huruf besar semua Tuhan. Lalu kemudian di ayat 2 bagian B Allahku. Kata Allah di situ diterjemahkan dari kata Elohim. Elohim itu dari akar kata El. Bisa juga olah, El-olah atau El. Imnya itu mau menunjukkan bahwa Allah ini satu, tapi satu kesatuan, bukan satu dalam satu pribadi. Daud berhadapan dengan Goliat. Sebelum Daud datang, Goliat berhadapan dengan siapa dong? Halo? Orang Israel kan? Iya. So, orang Israel berarti apa takut? Kenapa Daud tidak takut? Padahal mereka menyembah Allah yang sama kan? Kenapa? Daud menyembah Yahweh, Daud menyembah Elohim, orang Israel juga menyembah Yahweh, menyembah Elohim. Kenapa? Orang-orang Israel lihat Goliat ketakutan. Kenapa Daud enggak? Bahkan Daud marah. Kau menghina Tuanku yang besar, kata dia. Kenapa Daud berani? Saya melihat di situ karena Daud punya pengenalan yang benar akan Allah. Bahwa Allahnya Allah yang kuat yang sanggup menolong dia. Walaupun musuh di depanku ada raksasa.
2024 banyak nabi-nabi, termasuk nabinya Pak Niko tuh bilang, ini tahun gelap. Ya saya dengar itu saya nggak mau mengusik perkataan hamba yang diurapi. Saya nggak mau juga menentang. Takutnya nanti kalau benar saya dosa. Tapi itu saya dengar, saya hanya bilang, Tuhan, kalau dunia makin gelap, mampukan aku untuk jadi terang. Tuhan, kalau dunia makin gelap, aku nggak bisa ngeliat jalan. Buat terangmu ketika aku berjalan sehingga aku sampai kepada tujuan. Banyak prediksi-prediksi apa lagi. Ini sekarang Inul, darah Tisa lagi menjerit. Karena negara menaikkan pajak sampai 75%. Kawan, sorry, jangan merasa aman dan nyaman dengan bisnis atau pekerjaan yang kau alami saat ini. Gampang banget Tuhan ambil dan hancurkan kalau dia mau. Tapi kita butuh perlindungan Tuhan. Amin. Ya? Dan merasa mapan dan merasa nyaman. Kalau kau merasa mapan dan nyaman, Tuhan di surga tidak akan pernah mapan dan nyaman di hadapan Dia. Tapi kalau di dunia kau merasa takut, kau merasa susah, kau mencari Dia, Tuhan akan senang dan akan memberikan pertolongan atas kita. Tak percaya, Tuhan itu suka sama orang yang betul-betul menaruh kepercayaan kepada Dia. Pemazmur memiliki pengenalan yang benar akan Allah karena dia menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Karena dia datang untuk berteduh kepada Tuhan. Akibatnya apa? Dia punya pengenalan. Sama dong, saya sering nongkrong sama Sudi, saya sering dekat sama Sudi. Maka saya makin mengerti kan. Kenapa saya makin mengerti? Karena saya makin dekat, sering dekat gitu. Untuk makin mengenal Allah. 4 nama Allah yang disebutkan oleh pemazmur di sini mengindikasikan kalau si pemazmur itu mengenal Tuhan secara pribadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan kita jadikan tempat perlindungan, kalau Tuhan kita jadikan tempat perteduhan, maka yang kedua, janjinya Tuhan akan berlaku atas kita. Wow, keren ya. Coba ya kita lihat ya, haleluya. Ayat yang ke-11. Janji Tuhan dinyatakan atas kita. Masalah ada, tadi ya sudah saya sebutkan, ada jerat, ada penyakit sampar, ada panah yang terbang di waktu malam, ada tula, ada malapetaka. Lalu kemudian pemazmur datang kepada Tuhan, pemazmur mencari Tuhan, Tuhan dijadikan tempat perlindungannya. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya, apa dikatakan? Kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita jadikan Tuhan tempat perteduhan, kita jadikan Tuhan tempat perlindungan, maka janji Tuhan apa? Dia akan kirimkan malaikat untuk menjaga kita. Anda percaya malaikat itu ada? Iya. Kalau kau bilang nggak percaya, saya nggak tahu lagi menjelaskan gimana. Tapi lucu juga ya, ada waktu saya bertanya, ada mahasiswa nanya, Pak, kok Anda bisa yakin malaikat itu ada? Saya bilang gini, kok yakin nggak setan ada? Ada. Yakinnya gimana? Ya saya datang ke dukun. Kalau setan ada, kenapa malaikat enggak? Kan sama-sama makhluk roh. Bapak Ibu coba perhatikan ayat yang ke-13. Yang kita baca ayat 14, 15, 16. Haleluya. Ada hal yang unik di sini. Kalau Anda perhatikan dalam ayat ini. Coba lihat ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ku itu siapa? Lucu ya, ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini pemazmur ngomong. Sementara ayat 14, 15, 16 Tuhan sendiri yang ngomong. Bisa memvisualisasikan nggak? Bayangin gitu hari Minggu Pak Pendeta khotbah ayat 1 sampai dengan ayat 13. Lalu nggak berapa lama Tuhan datang naik ke mimbar, udah turun gue ngomong. Ayat 14, 15, 16. Apa Anda pikir ini kebetulan? Tidak. Tampaknya di sini Tuhan mau menegaskan bahwa orang percaya itu sering kadang-kadang berpikir gitu. Padahal sudah dikasih tahu bahwa orang yang menaruh perlindungan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga dia. Tapi tampaknya Tuhan yang Maha Tahu tuh melihat, ini umatku kayaknya masih ragu nih. Padahal pemazmur hambaku sudah kusuruh untuk ngomong. Maka akhirnya Tuhan sendiri yang ngomong. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Allah, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya, ada 4 nama tadi yang disebutkan oleh pemazmur. Ini bukti bahwa dia mengenal Allah.
Apa tadi nama Allah dalam Mazmur 1 tadi? Yang pertama apa? Citra. Yang kedua Sadai. Yang ketiga Yahweh. Yang keempat Elohim. Haleluya. Ya, Tuhan sendiri ngomong, pemazmur mengenal namaku. Makanya kita banyak-banyak di tahun 2024 ini makin banyak mengenal Tuhan. Daripada kita mengenal sosial media, bukan salah. Daripada kita mengenal banyak orang-orang di WA, bukan salah. Tapi salah ketika kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Kalau kita mengenal Allah, maka janji Tuhan di ayat 14 ini. Tuhan sendiri akan meluputkan kita. Tuhan sendiri akan menjaga kita. Sebab kita mengenal Tuhan. Doa ini biarlah boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Supaya makin hari hidup kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang mencari perlindungan kepada Allah, maka dia punya potensi untuk mengenal Tuhan. Karena hubungan pribadinya dengan Tuhan itu. Seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Kesayangan kita kepada sesuatu ditentukan oleh pengenalan kita terhadap sesuatu. Berusaha untuk makin mengenal Tuhan, makin mengenal Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan akan membuat kita makin mengerti maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi ibadah bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang sungguh-sungguh memohon supaya Tuhan makin menyatakan kuasa atas saya dan saya makin mengenal Tuhan saya. Dan yang kedua, waktu kita jadikan Tuhan tempat perlindungan, janji Tuhan berlaku atas kita. Jangan pernah menagih janji kepada manusia, kau akan kecewa. Karena manusia kerap ingkar janji. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya ya dan amin. Janjinya itu pasti. Dituntut kita untuk menunggu janjinya. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Kau gak perlu ingatkan Tuhan untuk merealisasikan janjinya. Dia gak pernah lupa. Dia tidak pernah tidur. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Firman Allah ini biar boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Haleluya.